Aduh, gimana kabarnya nih kalian? Kita udah seger banget hari ini nemenin kalian semuanya. Bener banget, dan kita kembali lagi untuk menemani kalian. Ada Aisyah Grey di sini. Ada Nuka Azwita di sini, di mana lagi kalau bukan di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Aduh, gimana kondisi kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya, Grey. Harus semangat dong, kurang semangat apa nih ya? Kita berdua udah cerah-cerah banget gak cerah sih? banget, kita niat supaya kalian yang nonton juga ikutan seger matanya ya. Bener ya, kita nemenin kalian 1 jam ke depan pastinya dengan informasi dan juga berita, cerita yang menarik dan informatif pastinya buat kalian ya. Iya bener banget. Nah pokoknya kalian wajib banget nonton setiap episode Hai Indonesia ya. Karena biar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik nih. Seperti yang akan kita bahas sekarang. Apa nih Nuka yang lagi hype banget di ibu kota? Ah, kamu tahu gak sih restoran? Apa sih? Restoran. Nggak tahu, aku nggak tahu. Restoran itu yang tempat makan. Aku nggak tahu apa. Yang tempat makan. Tempat makan. Yang tinggi-tinggi. Apa? Yang tinggi tempat makannya kita ada di langit. Oh. Gitu, jadi kita makannya tuh nantang adrenalin. Gue nggak yakin tuh gue bisa nolong tuh makanan atau enggak ya. Makannya di langit. Makannya Pakai karpet terbang. Enggak, itu Aladin. Oh itu Aladin. Saya pikir makan kari sambil di karpet terbang ya. Kamu pernah dengar gak sih restoran Lounge in the Sky di Jakarta? Lounge in the sky. Aku taunya ada sky kan. Ya, Sky. Terus lounge in the sky. Ya beda-beda. Jadi ini kita kalau makan di sana nanti kayak ada tempat duduknya masing-masing gitu, kita berjarak. Kayak nanti kita dibawa terbang. Yang kayak wahana itu bukan sih? Iya, bisa Yang dibilang. kayak wahana Dufan guys. Tapi bedanya ini semuanya diterbangin. Jadi kayak wahana gitu, meja, Ngeri kursi-kursinya. nggak sih? Di ketinggian sekitar 50 meter gitu, terus kita makan. Aku nggak menikmati kayaknya tuh kalaupun lapar. Gimana kalau makananku diambil buru guys? Enggak, yang ada gue migrain duluan. Oh udah migrain duluan. Migrain Kalau duluan. takut ketinggian sih jangan ya. Iya, nikmatin gak sih? Tapi takut jatuh, tapi takut tinggi, tapi takut angin besar. Biasanya kan kalau misalkan jatuh belum 5 menit gitu kan. Kalau ini kalau jatuh, ya harganya mahal lagi. Gitu guys, jadi ini ternyata ya akhirnya ya Grace, setelah beribu-ribu bulan purnama, Lounge in the Sky di Jakarta resmi dirilis setelah melakukan deretan persiapan sejak tahun lalu di Mangkuluhur City Semanggi, Jakarta Selatan. Nah, restoran ini menawarkan pengalaman makan malam dengan sensasi yang berbeda di langit Jakarta nih. Lounge in the Sky rupanya banyak menarik perhatian netizen, khususnya buat mereka para pecinta kuliner atau sekedar selfie-selfie semata. benar banget ya, banyak banget yang bikin story dan juga selfie-selfie ya kan, supaya bisa pamer, karena bukan pamer juga ya, ini tuh sensasi makan yang nggak biasa, jadi wajib banget kita share ke orang-orang supaya pada tahu dong ya kalau misalkan sensasinya seperti apa, banyak yang review juga gitu ya, pengalamannya makan di sana seperti apa. Nah kalau misalkan kalian tuh punya nggak pengalaman makan yang unik ataupun yang aneh, coba deh kita pengen dengar, share, tulis di bawah ya, tulis di bawah pengalaman kalian makan unik, siapa tahu kalian makan di tengah rel kereta atau kalian makan di dalam lubang semut, kan kita nggak tahu ya. Jangan gitulah, rel kereta adrenalinnya kalau lu nggak kesambar Udah kereta. di Taman Mini. Oh iya Taman Mini. Kan keretanya nggak jalan, maksudnya gitu guys. Atau di kereta gantungnya gitu kali ya. Nah, Tapi ini lebih menantang sih Grey. atau makan mie kuah tapi terbalik mangkoknya, kan kita nggak tahu, namanya pengalaman orang, siapa tahu bisa. Iya, apalagi Miko terbalik. Ya siapa tahu kan, Iya. coba sharing, kita pengen dengar pengalaman unik kalian gitu kan. Kalau misalkan tadi kan pengalamannya adalah kayak naik wahana gitu kan. Tapi sebenarnya nih kalau misalkan kita merasa makan di Semanggi ini di Lounge in the Sky terlalu mahal gitu kan, kalian bisa aja jalan-jalan ke Dufan gitu, nanti pas di wahana yang kayak Halilintar Pora-Pora misalkan atau apa, kalian sambil Pora-Pora, makan. Muntah iya sih habis itu. Pas mau nyop, Gak jadi. Yang ada elunya kemana, makanannya kemana. bener. Tapi yang belakang yang dapet ya kan? Kena muka. Bener. Ya,
Tapi kalau dikasih kesempatan mau nggak nyoba? Mau dong. Nggak takut? Enggak, aku kan nggak takut ketinggian. Takutnya? Aku takut dibohongin, say. Aku takut di PHP, say. Iya, aku nggak takut ketinggian, tapi aku takut dibohongin kamu. Iya gitu. Pengalaman mati bohongin ya. Enggak, Cuma salah lagi. ditipu. Enggak salah lagi. Nggak salah lagi. Nah, kalau kalian mungkin yang mau coba, karena kan belakangan ini udah mulai happening banget, udah mulai banyak banget diliput sama YouTubers, vlogger yang Influencer lah influencer gitu ya. apalah gitu. Tapi sih kalau dari lihat videonya kayak, ntar dulu deh. Kalau gue, Kalau takut ketinggian kan jangan lagi-lagi ya. Nanti bukannya nikmat malah ya tapi mending nyoba itu sih ketinggian daripada ketinggian janjinya. iya. Dan ini Pak Sandiaga Uno juga udah nyoba loh. Udah nyoba juga, ya kan? Udah. Tapi aman nggak sih ya, kira-kira safety nggak sih untuk kita gitu yang makan di sana? Harusnya ya kalau restoran tersebut sudah berani menerima Pak Menteri, harusnya sih safe dong. Dan apalagi kan tadi juga udah bilang persiapannya itu dari tahun lalu, jadi nggak asal bikin aja. Jadi persiapan dan uji cobanya juga telah dilakukan. Jadi untuk kalian yang pengen coba, boleh banget coba ya. Karena ini bukan yang wahana gerak-gerak gitu, enggak. dia Cuman juga kita stay dibawa naik gitu. Tapi kalau kalian yang takut ketinggian, better sih kalau menurut aku nggak usah coba-coba. Janganlah coba-coba ya kan. Hidup kalian bukan untuk coba-coba. Nuh, kok ngebayangin gak sih kadang-kadang kan kita kalau lagi makan, aduh pengen pipis, pipisnya gimana ya turunnya ya? Iya, nanti repot lagi nggak sih naiknya? Tiba-tiba, Mas mau pipis dulu gitu. Ya udah Dikasih pipis aja tangga. Mbak gitu. Dikasih tangga. Atau enggak Turun kayak sendiri. ada waktunya nggak sih biasanya kalau kayak gitu? Biasanya restoran-restoran kayak gitu, Kebetulan aku maksimal belum 2 pernah. jam gitu, maksimal Mungkin ya. 1 jam kayaknya gitu kali ya. Takutnya masuk angin, Grey. Bener. Pulang-pulang kerokan lagi kita. Benar. Nah, tapi memang sekali lagi ya nggak disarankan untuk kalian yang punya masalah fobia ketinggian. Atau Jadi penyakit-penyakit tertentu. iya betul, jadi nggak disarankan karena tujuannya adalah untuk makan, untuk have fun, malah jadi nggak fun ya. Tapi kalau untuk kalian pecinta adrenalin mungkin dan juga terutama untuk kalian pecinta hal-hal yang nggak biasa, wajib banget kalian cobain. Tapi mungkin harus telepon dulu kali ya, karena biasanya tempat kalau baru Reservasi ya. buka itu kan rame guys, jadi harus reservasi dulu. Oke lah kalau begitu itu berita pertama kita di segmen pertama ini, dan tentunya ada jutaan berita lainnya yang akan kita bagikan terhadap kalian ya. Kita masih bahas ini lagi, si Launch in the Sky ini, tapi lebih in depth mungkin di segmen berikutnya ya, Grey. Betul. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita ketemu lagi ya. Pastinya masih di Hai Indonesia dan masih sama Nuke dan juga ada Aisyah Grey di sini. Hello everybody. Ya, kita masih bahas Launch in the Sky. Iya, Launch in the Sky. Nah itu dia, kalau misalkan kalian akhir-akhir ini melihat di sosial media, di story, postingan, kalau ada orang makan seolah-olah di wahana gitu ya, terus dibawa ke ketinggian. Nah ini dia yang mau kita bahas, ini adalah restoran baru guys di Jakarta atau Jakarta. Karena nggak selesai Adanya di gitu. Semanggi Jakarta. Nah Cocok terutama deh. buat kalian yang suka mencoba hal baru ya Nuke ya. Ya, penuh tantangan. Mungkin kalian yang suka dengan tantangan ini tepat kayaknya ya, Grey. Gimana tuh, Grey? Adanya di mana, Grey? Tolong kasih tahu. Aku kasih tahu nggak ya? Nah ini dia Launch in the Sky Jakarta. Pastinya bisa menjadi salah satu alternatif untuk kalian yang mau mencoba suasana baru ataupun sensasi baru. Nah, buat yang belum tahu mungkin di sini apa sih itu Launch in the Sky. Jadi ini adalah restoran unik Launch in the Sky. Pertama kali beroperasi pada Mei 2006 di Brussels, Belgia. Dan Indonesia menjadi negara ketiga guys di dunia dan juga kedua di Asia yang menghadirkan Launch in the Sky setelah Belgia dan juga Malaysia. Kehadiran wahana ini gak lepas dari hasil kerjasama antara Mangkuluhur City dan juga Dietz Asia serta Bokarika
Tapas Bar and Lounge ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngebayangin makan dikit tinggal 50 meter, gimana ya kira-kira para tamu dan juga krunya yang melayang-layang, gimana tuh Nuke ceritanya Nuke? Nah, jadi kalau di restoran ini para tamu nanti serta kru restoran bisa melayang karena platform Lounge in the Sky ini diangkat oleh telescopic boom crane seberat 200 ton asal Eropa. Nah, wahana ini juga menggunakan standar keselamatan tinggi ya dan memenuhi persyaratan dari German Norms DIN 4112 yang telah dikonfirmasi oleh TÜVSUD. Ini organisasi sertifikasi internasional asal Jerman gitu. Nah, lalu berapa sih harga paket Lounge in the Sky Indonesia ini? Mahalkah, Aisyah? Jadi, Lounge in the Sky yang berada di Mangkuluhur City, Jalan Gatot Subroto, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini juga memiliki 3 paket makan nih Nuka. Jadi masing-masing terdiri dari standar package seharga standar nih. Standarnya ya guys, siap 1,6 juta rupiah. Oke. Dan juga paket kedua ada business package yaitu 2,2 juta dan juga first class package seharga 3,7 juta rupiah. Dan per paketnya juga memiliki kelebihan masing-masing nih. Contohnya first class package yang dapat membawa pulang hadiah spesial dari Lounge in the Sky Jakarta. Kemudian kamu juga berkesempatan menginap 1 malam di Deluxe Room Art Hotel Suites Mangkuluhur bintang 5. Nah itu dia ya, nggak heran kenapa harganya mahal karena udah termasuk harga nginap nih. Misalnya kalau kita pesen paket termurah, nah ini sebenarnya makanan apa aja yang ada di paket paling murah yang harganya 1 jutaan itu Nuke? 1,6 juta kita keluar uang Dapat ya. apa sih itu? Kira-kira menu apa aja yang kita bakal dapat? Betul. Nah, ini kan menawarkan konsepnya fine dining ya, yang mewah dengan paket termurahnya kan di harga 1,6 juta ya guys. Tapi kalian ini di sini dapat mencicipi cilantro and lime chicken. Terus makanan pembuka ini biasanya menggunakan daging empuk bagian paha ayam yang dimarinasi bersama ketumbar, jeruk nipis dan juga madu. Kemudian ada Kaisar salad Balinese chicken. Nah, ayam pelalah khas Bali yang dicampur dengan croutons, anchovies, mayones dan juga avocado. Lalu ada miso butter beef dan untuk penutupnya ada dessertnya white chocolate mango lava. Dan jangan lupa juga kalau kalian ke sana ada baiknya melakukan reservasi terlebih dahulu, benar tadi kita udah spill, melalui laman resmi mereka di www.list.asia dan memilih tanggal serta waktu makannya. Untuk waktu makan yang tersedia ada 2 flight pada hari kerja dan 3 flight di akhir pekan. Pada hari itu juga akan dibagikan menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama di pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai 18.30, jadi sejam ya waktunya. Terus kedua ada di pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia bagian Barat, serta sesi ketiga yaitu di waktu 20:30 sampai 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi selama bulan Ramadan penerbangan akan dibagi menjadi 2 sesi aja nih, yakni setelah buka puasa jam 19.20 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana? Kalian tertarik tadi menunya yang udah Nuka sebutin dengan Siapa harga yang mau nyobain paha ayam dengan lalapan seharga 1,6 juta guys? Iya. Jadi kalau menurut kalian dan lihat lalapan 1,6 juta ya kan? itu gimana? Let's go kalau kamu mau coba ya nggak? Ya kan, kalau mungkin disandingkan dengan pengalaman makan yang unik, worth it gak sih dengan harga segitu menurut kamu? Nah jadi kalau misalkan kita makan di restoran mewah dengan konsep fine dining gitu kan, emang pastinya mahal ya. Aduh sampai keselak gitu ya nggak dengan harganya sih. Dengan menunya itu Ya aja cuman kayak misalkan dengan menu ayam, terus juga ada salad, terus juga termasuk Tadi ada beef dessert gitu kan. Nah emang kurang lebih kalau misalkan tanpa kita naik-naik gitu ya, tanpa digantung-gantung gitu kan, bisa kan ratusan ribu juga gitu kan, bahkan bisa sampai 1 juta tergantung restonya gitu. Ya mungkin ini yang bikin mahal sensasinya kali ya kalau kata orang, karena kita makan seperti itu kan ada sensasi memacu adrenalin. Betul. Ya kan gitu. Tapi kalau kalian masih PDKT kayaknya jangan deh.
Takutnya nggak jadi, say. Takutnya nggak jadi, say, ngelihat ekspresi pasangan satu sama lain ada yang nggak enak, say. Gitu takut. Nah, tapi kita punya opsi lainnya ya untuk kalian yang pengen makan di ketinggian gitu kan, makan ayam dan lalapan juga ada, kalian tinggal ke puncak, say, itu tinggi juga. Terus menunya juga ada ayam, ada lalapan, ada kue setengah mateng cenah gitu mintanya ya kalau lava cake mah. Mie instan juga cenah pakai telur setengah matang enak. Boleh gitu. atuh Boleh, gitu atuh. sok mah enggak gitu ya, nggak usah lah digantung-gantung 1,6 juta gitu ya. Betul, Tapi kalau mau ada yang ngasih kita gratisan mah ayo. ya hayu kita Ayo mah. mah kita mah anaknya ayo Hayu, aja gitu. gitu. Mungkin nanti mau Tapi habis kalau itu bayar kasih kita sendiri mah aduh takut dosa. ke puncak aja ayo. Hayu kita ke puncak aja nunggu. 1,6 dapat banyak. Betul, udah termasuk oleh-oleh ya. Tapi buat kalian yang tertarik untuk mencoba, nah itu dia, jangan lupa untuk melakukan reservasi ya. Dan juga tadi kita udah sebutkan ada 3 paket. Nah mungkin kalau untuk merayakan hari spesial, anniversary dan lain-lainnya bisa ambil paket paling mahal untuk nyenengin istri sekali-sekali boleh lah ya. Boleh. Oke, kita masih akan bahas lagi nih tentang Launch Sky in the Sky. Tapi jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar aja. Nanti kita balik lagi, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi. Hai millennials, ketemu lagi sama kita, masih bersama Aisyah Gray di sini. Dan masih sama Nuka Azita juga yang masih setia nemenin kalian ya. Kita masih berbagi informasi tentang Launch in the Sky. Iya betul, tadi kita udah bahas-bahas ya terkait dengan paket-paket harganya dan juga lokasinya. Nah sekarang kita akan bahas terkait dengan syarat dan waktu makan di Launch in the Sky. Nah coba nih ya, kalau misalkan kalian mau makan di Launch in the Sky ini ada beberapa syarat dan juga waktu yang harus kalian tahu nih. Nah jadi sebelum merasakan makanan di ketinggian, ada baiknya tentunya kamu harus memenuhi sejumlah persyaratan demi menjamin keselamatan tamu. Nah, menurut Direktur Dits Asia, Plat Ong, selaku penyelenggara Launch in the Sky Jakarta, nah tamu yang diizinkan makan di ketinggian hanya mereka yang sudah berusia minimal 17 tahun. Tinggi minimal 145 cm dan berat maksimal 150 kg. Ya. Selain itu tamu juga harus dalam kondisi yang sehat, tidak mengidap penyakit kronis, jantung, darah tinggi atau sakit tulang punggung. Perempuan yang sedang hamil juga tidak boleh menaiki platform ini. Pengunjung harus menaati aturan demi keselamatan bersama seperti dilarang merokok di udara, termasuk rokok elektrik. Nah itu ya, jadi catatan untuk kalian ya sebelum ke sana tadi apa aja yang nggak boleh gitu kan, jangan dilanggar gitu karena kan ngeri juga dari ketinggian kalau ada apa-apa kan. Nah buat yang suka buang air kecil terus nih, tadi kan kita udah pertanyakan juga gimana dong kalau gitu mau pipis gitu kan. Jangan khawatir guys kalau kalian kebelet buang air saat berada di langit Jakarta, sebab setiap tamu nantinya akan diberi waktu khusus nih untuk ke toilet menjelang keberangkatan. Tapi restoran melayang ini juga bisa jadi diturunkan secara darurat bila memang ada kondisi yang mendesak seperti menangani kondisi medis tamu. Idealnya juga sih platform melayang ini diangkat dengan crane hingga ketinggian 50 meter. Dan bila kalau cuaca buruk nih, biasanya kan Jakarta suka tiba-tiba ada angin kencang, hujan. Nah, platform ini akan diturunkan hingga 25 meter. Setelah cuaca kembali mendukung, restoran kembali dinaikkan ke tinggi semula. Restoran melayang yang saat ini akan beroperasi hingga Desember 2022 ini menyediakan 32 bangku ya. Dibagi dalam 8 meja yang dikelilingi 4 bangku. Model restoran dalam Launch in the Sky ini berbeda dengan Dinner in the Sky di mana pengunjung duduk mengelilingi bar berbentuk persegi gitu. Nah, karena dibagi dalam kursi dan juga meja bundar, ini tamu bisa mendapat lebih banyak privacy dan juga bisa menerapkan pembatasan jarak dengan orang lain. Seperti sudah di awal kita juga kan kasih tahu ya terkait dengan reservasi bahwa minimal kamu ini harus memesan 2 orang yang akan ditempatkan di meja yang sama. Nah, kalau kamu takut ketinggian, disarankan untuk memilih kursi di bagian dalam yang lebih dekat dengan platform barnya. Dan bila kamu yang suka selfie, pilihlah kursi bagian luar. Meski mungkin terasa lebih menegangkan ya buat mereka yang takut ketinggian tentunya. Tapi nggak usah dipaksain ya saya, kalau misalkan kamu takutnya tuh parah banget, level takutnya udah sampai ke
wah udah kayaknya Nanti takutnya pingsan kenapa gitu ya. takutnya kenapa-napa kan malah jadi repot sendiri Betul. gitu. Nah kalau soal pakaian nih, kalau kalian lagi mau ke sana sebisa mungkin pakailah baju yang nyaman, jangan pakai rok-rokan, takutnya nanti gitu kemana-mana kan. Kadang-kadang kan soalnya kan kita nggak tahu nih angin bertiupnya kencang atau enggak saat berada di ketinggian gitu. Jadi kalau kalian nggak kuat diterpa angin, coba pakai baju yang lebih tertutup agar tidak kedinginan. Hal yang sama juga bisa diterapkan pada alas kaki kita ya. Jadi kalau bisa pakai aja sepatu atau sendal yang ukurannya pas agar tidak ada resiko longgar dan nantinya terjatuh dari ketinggian gitu. Dan kalau kamu berani mencoba, akan ada 2 sesi setiap hari kerja dan 3 sesi pada akhir pekan dengan durasi 60 menit. Nah itu dia ya, silakan mencoba buat kalian yang berani mencoba ya. Presiden Direktur PT Malka Manah Cipta, Dharma Mangkuluhur Hutomo berharap restoran melayang ini menjadikan Mangkuluhur City sebagai pusat gaya hidup bagi generasi muda Indonesia. Sekaligus berkontribusi dalam rangka menghidupkan kembali sektor pariwisata yang telah terdampak oleh pandemi selama lebih dari 2 tahun ini. Jadi memang ini merupakan ide menarik ya. Memang ide inovasi ini harus terus dilakukan ya. Iya dong gitu, biar kita tuh nggak bosan itu aja gitu. Jadi kan mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian gitu, mencari suasana baru gitu. Apalagi bisa dibilang ini cukup menantang, adrenalin kan. Benar. Kapan lagi nggak jauh-jauh guys, adanya di Jakarta. Dan di dunia cuma ada 3 loh. Iya, kita termasuk luar biasa, Indonesia udah ada ya. Yang pertama tadi Belgia, kedua Malaysia, Kita 3 Indonesia guys. Nah keren banget ya, Indonesia bisa menjadi negara ketiga yang memiliki Lounge in the Sky. Nah, mudah-mudahan nanti ada inovasi baru lagi ya, bukan hanya Lounge in the Sky, tapi apapun lah kita tunggu gitu kan. Jadi kita nih masyarakat setelah 2 tahun kayaknya bosen gitu menghadapi pandemi, gak bisa kemana-mana. Sekarang punya pilihan, mungkin gak hanya ke mall, tapi bisa nyoba wahana selain Dufan ada di Lounge in the Sky. Betul. Jadi kalau misalkan tahun ini kita ngeluarin makan di udara, makan di langit, tahun depan kita akan mengeluarkan makan di dalam tanah. Nah, siapa tahu ya kan yang namanya ide kan. Ya kalau di dalam laut udah ya. Kayak contoh Udah. di Bali, Coral Restoran, Ya. kita bisa melihat suasana laut Di gitu. dalam kapal pesawat bekas sudah kan. Dah, ya. Di langit udah. Langit Di udah. dalam tanah belum, Say? Tanah belum ya. Sekalian trial ya. Iya, trial ya kan. Coba. Trial bertobat. Betul. Iya, bisa jadi. Tapi gue langsung mikir siapa yang mau makan di situ ya? Cacing. Ini kita nggak ngomongin makanan buat manusia sih, makanan untuk cacing guys. Gitu guys, mungkin banyak inovasi-inovasi baru yang bakal ada, kita tunggu aja. Jadi, Betul. tapi penasaran gak sih lo pengen ke Lounge in the Sky ini kita? Oke, siapa di sini yang mau bayarin kita berdua buat nyobain makan di Lounge in the Sky? Ya udah yang Komen 1,6 di aja bawah deh, ya. yang 1,6 Ya, aja. komen di bawah ya. Iya. Komen di bawah. Nanti mungkin Nuke yang bagian di dalamnya, aku yang bagian luarnya boleh karena Nuke nggak terlalu berani gitu Iya, kan. gua- Daripada pastinya dia. gue bawa obat migrain. Betul ya, sama jangan lupa bawa minyak kayu putih ya, takut masuk angin Say. Oh iya, kita kan udah faktor ini juga. Kamu gitu. Padahal sumuran. Oke, kalau kayak gitu kita akan balik lagi, kita akan ngasih kalian informasi yang lebih menarik lagi. Kira-kira apa? Kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, halo millennials. Kita ketemu lagi tentunya masih di episode Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Masih ada Isya Gray di sini dan juga Masih ada Nuke Azita juga di sini. Kita berdua masih setia banget ya nemenin kalian semua. Setelah tadi segmen 1, 2, 3 kita bahas soal restoran baru yaitu Lounge in the Sky ya. Dan
tadi adalah kita membahas harga lah, pengalamannya, paketnya dan lain-lain. Jam-jamnya juga ya Betul, dicatat tuh. ya. Nah, kita udah kasih website-nya juga tadi. Nah, kalau misalkan di episode kali ini kita akan membahas yang lain ya. Kita tinggalkan dulu sesaat Lounge in the Sky karena kita membahas terkait dengan tempat shopping. Yuk, Nah, shopping kalau tempat paling shopping paling unik menurut kamu di mana? Aduh, gue nggak bisa milih sih, karena Coba kalau suruh sebutin satu tempat shopping paling unik berdasarkan pengalaman Nuke. Ubud. Di Ubud. Kenapa? Seneng unik? aja gitu, banyak barang-barang etnik gitu loh. Gue penyuka kayak gitu, Grey. Jadi kalau gue tuh kayak berasanya nggak mau pulang cepet-cepet. Oke, Nuke tuh suka banget barang-barang etnik khas Indonesia gitu ya. Iya, yang rajut, yang kayak gitu-gitu. Tas, Tas, lucu kain kan? gitu Iya. ya. Oke. gitu. Kalau pengalaman lokasi shopping terunik yang pernah aku alami adalah di kamar mandi. Ada aja dia di kamar mandi. Oh, gue tahu lewat Online. e-commerce online. Lah, Tapi sambil di lokasinya kamar kan mandi. Iya betul. Iya, Unik nggak? unik juga. Unik kan? Iya, benar ya. Gue juga suka gitu sih kadang. Betul kan? Itu adalah lokasi paling unik. Unik. Kamu Dan mau- kadang-kadang inspirasinya langsung teng, ini barang kok bagus, tung. tiba-tiba keluar keranjang udah penuh. Iya kan? Tapi nggak di check out. nggak apa-apa, masuk keranjang aja dulu. Iya, gitu-gitu. Unik juga tuh. Karena suasananya mendukung. Buat kita tuh sambil gitu kan. Jadinya, nah ngomong-ngomong soal tempat belanja yang unik, Indonesia punya loh. Bakal punya shopping street. Ini tapi lokasinya nanti di Depok, Jawa Barat. Jadi warga Depok kalian siap-siap ya. Bakal jadi omongan, tapi ini omongan yang baik sih. Karena kan akan ada shopping street nih di Depok. Gila, Depok punya shopping street bro. Keren banget gak sih? Guys, kamu apakah menjadi salah satu manusia yang suka belanja di Orchard Singapura ataupun Shibuya Jepang? Nah, rasa nyaman ala shopping street itu akan diwujudkan di Depok, Jawa Barat guys. Karena PT Jakarta Investindo Indonesia atau JII selaku anak perusahaan PT Pakuan Tbk membeberkan visi untuk membangun shopping street pertama di Indonesia dengan jalur pedestrian seluas 9 meter di dua sisi jalan. Nah, di sini pengunjung selain bisa berbelanja di area ruang terbuka, lengkap dengan penghijauan, pengendara mobil dan motor juga diberikan kemudahan tentunya dengan adanya on-street parking di sepanjang jalan. Ya, jadi konsep shopping street sepanjang 2 km ini nanti diberi nama Senopati Boulevard ya, terus adanya di daerah Sawangan dalam master plan proyek Vasanto Ecotown. Nah, lokasinya ini memang cukup strategis karena memang dapat ditempuh oleh jalan tol yakni Depok Antasari maupun Jakarta Outer Ring Road 2 atau JOR 2 ya. Nantinya di sepanjang shopping street ini bakal ada puluhan merek-merek F&B, terus butik fashion, and masih banyak lagi ya yang telah menyatakan memang untuk bergabung gitu, berminat untuk bergabung di sana. Sebut aja nih nanti bakal ada yang gak ketinggalan ya Starbucks ya, kopi kekinian ala millennials, KFC, makanan juga sejuta umat, Burger King ada di sana, Hokben, Holy Cow, Flip Burger, Philo, Gelato, dan juga beberapa brand lainnya bakal ada mengisi di sana. Wow, nah di dalam Vasanta Eco Town tersebut ini selain The Shoppers at Senopati Boulevard, sebelumnya sudah dipasarkan Sheila at Sawangan bagian residensial dari township tersebut. Nah, Senopati Boulevard yang menghubungkan dua jalan nasional utama yaitu Jalan Bojong Sari dan juga Jalan Raya Mokhtar itu akan menjadi primadona untuk kunjungan keluarga maupun wisatawan. Jadi, selain berkunjung, kesempatannya juga terbuka nih bagi masyarakat yang berminat untuk membuka atau memiliki showpiece di sepanjang Senopati Boulevard ini. Nah, kalau misalkan kita ngomongin Jakarta Selatan paling hype itu adalah Senopati. Siapa sih yang gak kenal Senopati, ya terus kan? atau enggak kawasan SCBD. Betul, jadi Iya berbagai kan? pilihan makanan, pilihan nongkrong, bar, semuanya tempat Ada anak di muda sana. ada di sana. Nah, ini Betul. bakal dipindahin ke Sewengges, guys. Sawangan, Sawangan, guys. asal jangan kitanya yang jadi sawan. Ih, Karena nggak bisa belanja di sana. betul. Nah, buat kalian nih terutama millennials ya, terutama cocok banget nih kalau emang kalian juga beli rumah di daerah Sawangan karena pasti masih terjangkau. deket, Apalagi di masa depan akan dibikin shopping street ya.
Mudah-mudahan di Bekasi ada ya shopping streetnya, jadi nggak jauh-jauh. Nggak usah, Depok aja ya. Biarkan anak Bekasi ini biar jalan-jalan ke Depok ya. Jauh Bu. Depok udah penuh kali. Iya. Kalau Sawangan tuh masih ada banyak lelahan. Bekasi udah kebanyakan mall. Mall. Kebanyakan mall di Kebanyakan sana. mall gitu sama apartemen. Iya, Nggak ada ruang hijau lama-lama kita di situ. Penuh kali, Bekasi tuh sesak ya kalau tiba-tiba dibikin shopping street begitu. Kasihan lah mallnya nanti gak laku. Kalikan aja kalau ada kan bisa kan lumayan gitu kan. Pemprov Bekasi mau bangun shopping street juga masa kalah sama Depok Pak gitu kan. Kayak nggak mau kalah banget gitu Bekasi ya. Gak mau kalah banget ya. Gak apa-apa lah, kita sesekali lah ya untuk memiliki pengalaman shopping street ala-ala seperti lagi di Singapura atau kita lagi di Jepun ya. Enak banget. Nah, gitu. kita tunggu semoga Ya, segera secepatnya dibuka ya. Segera shopping street dibuka, betul. yang Jadi ada di Depok. kita bisa ke sana. Tapi sementara kita mendingan kemana dulu shoppingnya? Sini-sini aja dulu deh. Sini-sini aja dulu. Sini-sini aja dulu yang deket ya kan. Tanah Abang masih banyak saya. Betul. Oke, kalau kayak gitu kita masih ada informasi lain ya gitu yang nggak kalah menarik dari segmen ini gitu. Kita masih punya satu segmen untuk kalian. Jangan kemana-mana, kalian harus tetap stay tune karena kita berdua akan kembali lagi setelah break yang satu ini ya. Tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, ya gitu. Hai milenial. Kita berjumpa lagi. Masih di sini tentunya ada kita berdua yang gak kemana-mana dari tadi memberikan informasi-informasi berguna untuk kalian ya. Yap, masih di Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Gray, kalau tadi kan kita udah bahas shopping-shoppingan deh gitu ya kan. Sekarang mungkin kita bahas masih gak jauh-jauh dari shopping sih. Cuman perbedaannya di luar negeri dan di Indonesia. Apa tuh? Karena ada beberapa barang-barang gitu asal Indonesia. Bagi kita sih di Indonesia tuh ya udah biasa aja. Tapi kenapa di luar negeri jadinya mewah banget? Karena mungkin sulit kali ya. Nah, Mewah banget gitu pokoknya. karena memang semakin sulit barang itu didapat, pastinya akan semakin berharga gitu ya untuk dari segi nilainya gitu ya. Bukan nilainya aja tapi kepuasan memilikinya karena ini susah banget nih didapat nih. Jadi memang gak sedikit nih orang Indonesia yang memilih tinggal di luar negeri tentunya ya setelah sekarang apalagi entah karena pendidikan misalkan, pekerjaan ataupun karena menikah dengan warga negara asing. Tentunya pasti ada ragam culture shock yang dialami saat awal tinggal di luar negeri nih. Nah, kira-kira menurut kalian apa aja sih hal yang dianggap mewah di luar negeri tapi sebenarnya kalau di Indonesia elah gini doang Biasa aja gitu. Iya. Apa Oke. coba? Nah yang pertama kalau di Indonesia kan kayaknya kita untuk menggaji asisten rumah tangga tuh masih bisa. Ya masih bisa lah. Hal yang sebenarnya bisa kita lakukan di setiap kepala keluarga. Betul, mungkin. dan bukan kalau misalkan kita punya asisten rumah tangga tuh bukan berarti kita jadi kelas atas gitu ya. Enggak juga gitu. Nah kalau di Indonesia kan memang rasanya udah umum banget ya guys ngelihat sebuah keluarga nih memiliki asisten rumah tangga atau ART. Tapi kalau di luar negeri, keluarga di luar negeri itu memiliki supir pribadi atau kayak tadi asisten rumah tangga atau babysitter itu jarang banget loh kita temuin. Lihat deh, karena memang orang-orang di sana yang bisa memakai jasa ART atau supir pribadi itu benar-benar hanya orang-orang yang super kaya atau berduit aja gitu yang bisa memakai jasa mereka. Kenapa demikian? Karena memang rata-rata profesi tersebut dibayar dengan hitungan per jam guys. Bayangin coba kayak di Prancis termasuk dalam negara yang gaji ART-nya ini bisa dibilang sangat tinggi. Dalam sebulan seorang ART di Prancis bisa mengantongi uang 400 juta rupiah. Yuk ke Prancis. Jadi babysitter. Ditanya kerja apa di luar negeri? Ini bantu-bantu bisnis. Nggak tahu jadi ART.
Tapi nggak apa-apa kalau gaji 400 juta. 400 juta, say. Nggak apa-apa lah, gantiin pampers setiap hari. Nggak apa-apa, 400 juta. Di sini kita harus kerja apa dulu ya biar gaji 400 juta ya? Nggak adanya pun kerja ya sebulan 400 juta nggak ada kecuali kamu punya Usaha perusahaan sendiri, rokok, iya. ya, kamu punya perusahaan nasi. Nah itu ya, Itu bisa mungkin ya. mungkin. Oke, selanjutnya ada apa nih, Grey? Nah kayak misalkan parkir. Oh iya, betul. Kalau di Indonesia ini kan parkir mobil biasa aja gitu ya di pusat perbelanjaan. Misalkan mulai dari 4.000 sampai 10.000 per jam pertamanya. Nah tapi rata-rata 5.000 lah ya. Sedangkan di luar negeri nih tarif parkirnya bisa membuat kamu geleng-geleng kepala. Katakan saja Sydney menjadi kota dengan tarif sebesar 515.000 hanya untuk parkir aja. Aduh, kalau kita di sini parkir segitu mah udah di demo dari kapan tahu kali ya itu. Kalau di sini 515.000 ya itu bisa buat bayar cicilan mobilnya. Kalau di sana buat bayar Parkir ada uang guys, sedih banget gak sih? Makanya orang sana tuh bisa dibilang mereka pikir panjang kalau untuk punya mobil pribadi. karena mahal semua biaya-biayanya. Termasuk yang satu ini ada SIM atau surat izin mengemudi. Jadi kalau untuk mendapatkan SIM di sana biasanya kan kalau kita ada beberapa tes ya yang harus diikuti dan membayar biaya pembuatan. Kalau di Indonesia kan biaya pembuatan SIM hanya ratusan ribu aja bisa dibilang. Sedangkan kalau di luar negeri bisa sampai jutaan guys, bahkan puluhan juta. Kamu bayangin di Jepang biaya yang harus kamu keluarkan untuk membuat SIM di negeri Sakura itu sebesar 30 juta. Sedangkan untuk orang asing yang ingin berkendara di Jepang dikenakan biaya 3 kali lipat guys, berarti kan 90 juta hampir 100 juta buat SIM doang. Dan hal inilah yang membuat warga Jepang lebih memilih berjalan kaki atau menggunakan sepeda atau transportasi umum untuk berpergian. Bener sih. Emang di luar negeri itu kan jarang ya kita lihat kayak Singapura atau apa memiliki mobil pribadi di sana mahal, say. Betul, belum lagi nih kalau misalkan punya mobil pribadi di sana gitu ya 5 tahun untuk beberapa negara itu wajib ganti karena udah nggak diizinin lagi pakai mobil yang usianya 5 tahun. Sedangkan kita di sini aja masih berharap-harap bisa beli mobil 10 tahun yang lalu. 2022 kita beli mobilnya 2012. Iya gitu betul. Sedih ya guys. Oke, ini dia hal berikutnya yang dianggap mewah di luar negeri tapi biasa aja di Indonesia adalah tempe. Nah kalau makanan ini sebenarnya udah nggak usah ditanyain lagi ya, di Indonesia harga tempe ini dibanderol seharga 5.000 aja. Tapi kalau di luar negeri harganya bisa mencapai 10 kali lipat. Nah di Jepang nih harga satu papan tempe ini bisa mencapai 50.000 guys. Yang di sini cuma 5.000. Kita di sini beli tempe 5.000 tahu-tahu shock ya beli 50.000. Betul Ini ya. udah cerita Biasanya kalau di sini itu. budget belanjanya 50.000 udah dapat semua. Udah dapet tempe, sayur kangkung, Betul, cabe, dapat ayam, bawang gitu ikan ya kan. asin, sambal gitu kan. Kalau di sana baru dapat tempe. 50.000. Ukurannya mungkin juga kecil kali jangan-jangan nih. Mm-mm. Ya kan? Oke, selanjutnya rempah-rempah. Kita udah terkenal banget lah Indonesia tuh akan makanan yang kaya akan rempah-rempah. Indonesia tuh kaya banget guys rempah-rempahnya asli gitu kan. Nah di luar negeri rempah-rempah itu mahal, tapi di Indonesia ya kita masih terjangkau. Jadi nggak heran kalau bahan makanan satu ini memang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Beda halnya kalau di luar negeri yang mematok harga rempah-rempah lumayan menguras kantong nih. Di Inggris harga jahe bisa mencapai 690.000 per kilonya. 690.000 buat jahe. Sedangkan di Eropa harga jintan bisa mencapai 815.000 per kilo. Ya Allah, di Indonesia itu jintan cuma berapa? Oke, selain mahal, rempah-rempah juga hanya bisa ditemukan di Asian Mart atau Indian Mart aja kalau di sana. Betul, aduh gitu makanya bangga banget jadi orang Indonesia ya guys ya. Sehat walafiat tanpa harus minum banyak suplemen karena kita banyak banget rempah-rempahnya. Berikutnya ini ada kerajinan rotan atau kayu. Nah ini kerajinan yang terbuat dari kayu ataupun rotan ini sangat mudah ditemukan di Indonesia. Di pinggir-pinggir jalan juga banyak, online juga banyak, semuanya ada. Selain itu harganya juga relatif lebih murah nih, tergantung dari jenis rotan atau kayu yang digunakan, tergantung juga dari desainernya dan juga dijual di mana ya. Nah kalau kita tengok di luar negeri nih, harga kerajinan rotan atau kayu dibanderol sangat mahal.
mulai dari 700.000 rupiah. Sedangkan di sini 700.000 rupiah kerajinan rotan itu kita bisa dapat full set ya. Iya, atau enggak udah dapat banyak lah gitu. Di sana dia baru yang kecil-kecil aja mungkin ya 700. 700.000 kamu cuma dapat tatakan gelas. Atau mungkin kotak tisu. Kalau di sini udah full set, kamu dapat tatakan gelas, tatakan piring, kamu dapat tempat tisunya, Iya. dapat ini, dapat itu, pokoknya dapat semua. Lebih terjangkau lah karena kan memang kerajinan-kerajinan tangan di Indonesia yang tadi seperti aku bilang kan. Duh, makanya coba lihat tuh bule-bule kalau ke Ubud. Jarang ada di sana kerajinan-kerajinan seperti itu yang dijual Benar. gitu kan, kayak tas rotan. Itu kan lucu-lucu gitu Tas rotan loh. yang bulat ya kalau di Iya, Bali ya. yang Bali dan bulat. juga Jogja tuh banyak Bali yang Jogja jual. atau ya tas rotan yang kotak-kotakan, banyak model Betul. deh gitu. Nah, kurang kaya apa gitu loh Indonesia. Kita bersyukur ya guys masih bisa tinggal di Indonesia. Kita nggak susah nyari rempah-rempah, kita nggak susah nyari tempe, Nggak susah nyari babysitter ya. babysitter gitu. Bahkan kadang-kadang ada beberapa kalangan menengah ke atas dia bisa setiap anak satu babysitter. Kan di luar negeri nggak bisa kayak gitu. Benar, karena kalau di luar negeri nih, kalau untuk yang normal gitu ya, penghasilan normal kan dia per jamnya $18. Bayar babysitternya $14, dia cuma dapat $4. Iya. Nah gitu. jadi harus yang gaji per jamnya tuh $40 ke atas tuh baru bisa pakai jasa babysitter. Iya, pokoknya udah bener-bener kalau orang sana disebutnya bener-bener kaya gitu. Benar. Ya, nggak cuman crazy rich ala-ala gitu. Bener banget. Pokoknya kalau udah pakai asisten rumah tangga kesannya kaya banget. Tapi bukannya kita harus menjadi manja ya apa-apa, nggak mau ngerjain sendiri. betul. Tetap harus rajin, semangat ngerjain sendiri karena apa? Itu juga bisa meningkatkan kesehatan kita kalau kita bisa beres-beres sendiri semuanya. Anggap aja olahraga lah ya, Olahraga, beres-beres bener. rumah gitu. Sebenarnya mungkin banyak beberapa benda, makanan, kuliner gitu yang bisa dibilang di Indonesia tuh biasa aja banyak ditemukan tapi di luar negeri mewah gitu. Tapi kita nggak bisa bahas satu persatu karena waktunya juga udah terbatas ya. Betul. Gitu, kayak ini kita aja tahu-tahu nggak sadar udah 1 jam aja nemenin Udah 1 kalian jam semua. aja nih Betul. memberikan informasi buat kalian ya. Kali ini episode ini khusus untuk membahas tempat-tempat berwisata ya. Iya, Dari yang wisata menarik makan, buat kalian. wisata belanja, Betul. dan juga berbagai informasi ter-up to date yang kita sudah bagikan kepada kalian. Betul banget. Dan kita harus pisah dulu, tapi kan nanti ada next episode lagi, kita akan jumpa lagi ya. Dan untuk kalian yang masih beraktivitas, yang sedang beraktivitas, pokoknya terus sehat, jaga protokol kesehatannya, karena gimana pun kita memang masih di era pandemi COVID-19. Mudah-mudahan setelah ini Indonesia cepat endemi ya gitu. Kalau kayak gitu tanpa mengurangi apa ya, rasa hormat untuk kalian deh gitu. Nuk Aziz harus pamit undur diri dulu. Aisyah Grey juga pamit undur diri, bukannya nggak sayang ya, tapi kita pasti akan kembali lagi dengan episode-episode berikutnya dan juga berita-berita berikutnya. Makanya jangan sampai ketinggalan untuk selalu menonton Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye. Sampai